Hello guys, welcome back. Bersama saya lagi Azwan Esok. Kali ni dalam Lepak Malam Jumaat. Cerita malam Jumat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Dah lama saya tak pergi lepak-lepak. Kali ni ada peluang untuk lepak. Ni dia, kita lepak nak tengok cerita Gerbang Setan, filem terbaru daripada Indonesia. So malam ni tayang perdana dia di Cineplex. Mana ni? Times Square. So hari ni saya tak kesorangan lah. Selalu seorang kan tak best. Hari ni kita buat geng, kita buat kawan. Ini dia kawan saya. Ini dia. Bukan yang ni. Kau sini. Okey, Assalamualaikum guys. Bersama Yim Sabri Raja Lawak. Yim, aku dah ada tiket ni untuk kita tengok Gerbang Setan. Kalau kau tengok, kau dah tengok trailer dia? Aku dah tengok trailer dia. First expectation aku tengok trailer tu, separuh daripada trailer tu aku tengok cerita ni macam seram gila. Betul? Dengan hantu keluar apa semua. Tapi bila nak dekat pertengahan tu, nak ke ending tu macam ada komedi pula. Kan? Mungkin dia seram komedi kot. Lepas tu bila aku cek balik, memang ada pelakon-pelakon yang memang pelawak-pelawak superstar yang daripada Indonesia lah. Jadi tapi aku tak boleh nak predict lagi cerita ni, sama ada cerita ni cerita seram ke, komedi ke. Jadi kita kena tengok malam ni. Jom kita tengok Gerbang Setan. Jom masuk. Jom masuk. Banyak setan ni sih. Okey, bersama kami sekarang ni salah seorang pelakon Gerbang Setan, Umi. Hello. Hai Umi. Umi memang sangat kelakar, lucu tau. Memang lawak sangat lah kau tengok dalam Gerbang Setan ni. Kita tengok Umi memang gelak. Dia yang menghidupkan, rasanya antara yang menghidupkan cerita ni lah. Komedi tu kan. Komedi dalam cerita ni. Terima kasih. Jadi okey, soalan pertama saya nak tanya. Adakah sebelum ni Umi pernah membintangi filem yang bercorak macam ni, komedi horror? Pernah ke sebelum? Kalau komedi horor ini pertama kalinya aku, walaupun kalau di Indonesia aku juga pelawak. Ya. Walaupun di Indonesia juga pelawak, tapi kalau film biasanya dapetnya justru drama. Nah, ini pertama kalinya komedi horor. So apa orang kata cabarannya untuk komedi horror ni? What? The challenge for challenge, this movie. Sebenarnya kalau challenge tidak terlalu berat karena semua pemainnya itu sangat baik, terus cara kerjasamanya juga enak gitu, dan diberikan kebebasan untuk kita berimprovisasi dan mikir sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat sih. Kalau kita tengok tadi lakonan Umi memang macam sudah biasa dengan lakonan filem. Mungkin untuk akan datang ni, adakah lagi filem yang akan dibintangi? Ada. Jadi di tahun ini ada 3 film yang bakalan tayang. Banyak job. 3 film, jadi genrenya tuh beda-beda. Jadi ada drama, ini komedi horor, dan horor banget yang benar-benar nggak ada komedinya sama sekali. Ya betul. Jika kalau kita perhati sekarang di Indonesia, kebanyakan filmnya horor. Betul. Horor saja. Tapi ini jarang-jarang ada horor komedinya kan. Itu satu kelainan jugalah. Ya, semoga karena sudah mau ditayangi di Malaysia tanggal 7 Agustus nanti, semoga para yang nonton, teman-teman di Malaysia suka dengan semuanya. Ya, insyaAllah. Okey, bersama kita sekarang ni tuan produsernya untuk filem Gerbang Setan. Okey. Tuan boleh mungkin perkenalkan diri dulu untuk kita punya penonton. Nama saya Dudi Setiawan, produser dari filem Gerbang Setan. Ini filem pertama kah atau sebelum pernah diproduce juga filem lain? Jadi ini filem pertama dari Setiawan Vision. Oh, filem pertama. Jadi boleh tanya kenapa memilih genre horror komedi untuk filem pertama? Sedangkan di Indonesia banyak filem horror kan. Dan ini juga mungkin yang pertama juga di
Indonesia adalah komedi horor. Biasanya kan horor saja, Ya, benar. komedi saja. Nah, ini kita perpaduan antara horor komedi, artinya suatu tantangan lah bagi kami untuk karena nggak mudah membuat satu komedi dan dibalut dengan horor. Tapi alhamdulillah sutradara bisa meramu film ini lucunya itu natural, Ya, alami, tidak benar. dibuat-buat atau diada-ada untuk dia melucu atau lucunya itu memang lepas sekali. Dan sangat sulit bagi kami adalah mengumpulkan pemain-pemain yang ada di Gerbang Setan ini rata-rata adalah pelawak top di Indonesia. Ya, benar. Cak Lontong, Komeng, Opi Kumis, dan banyak yang lainnya lah. Mereka orang-orang hebat lah. Umi Kwari juga, wah hebat. Oh, ya. hebat. Pertama sekali kami ucapkan jutaan terima kasih lah tahniah kepada Bapak berjaya bawa filem ni masuk ke Malaysia. Kemudian mungkin adakah perancangan selepas ini ada kolaborasi ke dengan Malaysia pula untuk buat filem akan datang? Rencana memang ada seperti itu. Kita akan melibatkan daripada artis-artis yang ada di Malaysia. Nanti kita kolaborasi dengan artis Indonesia. Gitu. Semoga mudah-mudahan dapat Pendatu berjaya lah. Betul. Sebab apa kalau kita tengok cerita ni kan, saya teringat kalau di barat ada scary movie. Kalau itu dapat dibalikkan dalam filem Indonesia, sebab banyak filem-filem Indonesia yang menarik, yang memang beri kesan kepada kita tau. Okey, sekarang kita bersama salah seorang pelakon Gerbang Setan. Okey Pak, mungkin boleh cerita sedikit kan. Tadi kalau tengok tadi Bapak sama dengan Umi, betul. memang chemistry-nya sangat kuat. Kan memang ada hubungan istimewa ke macam mana? Jadi memang Umi itu maksa saya untuk jadi suaminya. Tapi saya tidak mau karena saya sudah punya istri. Jadi saya bilang sama Umi, profesional. Kita profesional. Ya. Oke deh, gitu. Okey. Tak, lepas tu tengok karakter Bapak memang sangat bersahaja. Sangat memang kami sangat terhibur. Itu karakter itu datang sendiri tu ataupun director sendiri yang berikan, okey, kamu kena buat karakternya begini. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari director juga, enaknya director Pak Toto itu karena dia sebelum manggil aktor-aktornya, dia tahu aktornya karakternya seperti apa. Jadi dia membebaskan. Lihat, oke, kamu kembangkan. Saya kembangkan, Pak Toto lihat, oke, mantap gitu. Okey, satu soalan Pak. Apa benar kamu pernah menghina pemain basket? Ya, kita kan tidak pernah tahu. Ternyata ada kuntilanak jago. Kadang kita kalau punya teman tinggi, kita suka ngina, tiang listrik. Batang listrik panjang gitu. Kayaknya dia korbannya meninggal. Apa pun tanya untuk satu filem yang lain pada yang lain daripada Indonesia. Kebanyakan filem horor, tapi di sini horor komedi, Pak. Ya, betul. Karena kan sutradara kita Pak Toto itu dulu pernah bikin film apa namanya yang pokoknya dia film komedi apa Pak Toto yang pertama tuh? Scary Movie Indonesia dan itu box office gitu. Makanya Reza Rardian. betul, kita akan munculkan lagi film komedi horror, not horror comedy but komedi horror. Di tengah masyarakat yang pengen nonton film ada hantunya tapi tidak terlalu seram, nonton ini. Wajib nonton. Yalah, selalu kita tengok yang mana datang tu semua betul-betul seram. Tapi kali ini memang Seram? Seram? Jadi kalau ekspresi muka nonton ini tuh gitu. Okey Pak, yang terakhirnya mungkin Jangan panggil bapak lah. apa yang abang kan? Abang. Ketuaan gitu. Nih bapak. Gak sopan nyuruh bapak pegang kamera. Rachel. Hi guys. Oh, Okey Rachel, boleh cerita sedikit. Ini filem yang keberapa kamu sebenarnya? This is my second for a movie. This is my second. Second. Yeah. Before this, what film? What type? It's film? also horror. Horror. It's also horror. Komedi horror? No, it's a like horror thriller. Just kind of horror thing, thriller. yeah. So, what the difference between the horror and this one? Horror comedy. The combination of the horror and the comedy is like perfect.
So I think you guys would love this if you guys are not really like into of horror movies, but maybe you should watch this because this is not only a horror movie but it's also a comedy. Comedy. Yalah. That's why kita tengok tadi memang all people All people. Scared. If you watch this, there will be a lot of roller coaster like emotion. Like you go laughing and then you start scared and then you're gonna be like, what? What? And like, oh, laugh again. Okey, apa lagi nak tanya tadi? Bila tengok muka orang cantik ni terus lupa. Okey, for untuk akan datang ni ada lagi filmnya untuk lakonan untuk Do filem. you have another film? Ada filem? After this, maybe a series. Series. For a movie, I haven't really, Also, you more maybe to a web series. A web series. Yeah. Horror. It might be. Okay guys, kita bersama dengan Playboy. Bukan. Banyak ceweknya. Sama Renaga, pelakon Gerbang Setan. Halo semuanya, Malaysia apa kabar semua? Okay, first kita tanya ni filem keberapa untuk Renaga? Jujur kalau untuk film layar lebar ini pertama kali. Pertama kali. Oh, Betul. so apa perasaan untuk first time untuk filem? Wah, excited banget ya Excited. karena ini adalah sebuah karya di dunia acting yang dimana sebenarnya saya di musik terjun ke dunia acting ini suatu kebanggaan juga buat saya. Bisa main film layar lebar. Yang kedua bisa main sama pelawak-pelawak senior yang pada besar-besar semuanya. Itu sih. So apa bedanya bermain muzik dan berlakon? Mana lagi susah? Kalau dibilang lebih susah mana musik atau acting, dua-duanya sebenarnya nggak ada yang gampang begitu. Iya. Jadi tergantung dari diri kita mau tekun belajar untuk sampai bisa apa enggak, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dibilang paling susah acting, karena kalau musik dari kecil udah tahu dari ayah saya ya. Ayah. Iya, kalau misalnya acting lebih susah banget sih karena benar-benar dari nol banget aku belajar acting. Jadi selepas ni kamu mau fokusnya ke arah lakonan atau muzik? Fokus musik sebenarnya. Fokus musik. Cuman kalau emang rezekinya dari Allah dikasihnya di acting, ya aku pengen acting apa? Iya. Kita coba semua. Lepas ni ada lagi filem akan datang ke ataupun terus ke muzik? InsyaAllah ada. Ada? InsyaAllah ada. Ditunggu aja. Bersama saya sekarang idola ni. Idola selalu menonton di program-program komedi Indonesia. Peristawa selalu tengok Pak. Oh ya. Cak Lontong ni minat banget ni Pak. Hanya ketemu ni face to face ni. Jadi Pak, untuk filem kali ni genrenya komedi horor. Ya, komedi sedikit horor. berbeza lah Pak. Berbeda karena biasanya kalau film horor ya nonton ngeri, takut, kebawa sampai ke rumah kan rasa takutnya. Takut, ya. Kalau komedi kelakar, lucu, kebawa sampai rumah lucu, happy-nya. Lah ini nonton film dengan judul ID Gerbang Setan yang sudah jelas ini judul horor. Ya. Tapi endingnya nonton keluar dari Pawagam justru happy. Ya, ini makanya sesuatu yang agak beda ini. Filmnya horor tapi keluar ketawa-ketawa. Mungkin orang yang di luar, nah ini pada mulai gila semua ya. Nonton film horor keluar ketawa-ketawa gitu. Jadi ya betul, kalau lihat bapak ni seorang yang memang komedi lah. Filem horor pun dikomedikan. Bapak ada tak pernah teringin untuk buat satu filem atau berlakon serius? Enggak ada komedi, betul benar-benar serius saja. Ada. Jadi saya ini film, saya udah beberapa film memang diambil karakter yang komedi. Tapi saya juga pernah main tapi sinetron ya bentuknya. Sinetron ada juga yang karakternya serius komedi. Tapi ada yang serius beneran juga ada. Serius benar ada. Yang terakhir itu walaupun hanya video klip ya, saya nggak ada kelakarnya, nggak ada komedinya, serius itu di salah satu video klip. Tahu grup band For Revenge di Indonesia itu punya video klip namanya Menunggu Giliran judul lagunya. Di situ saya diminta jadi video klip dan di situ sama sekali saya nggak berkomedi. Justru saya diminta
Aku lupa banget tapi aku emosi keluar berupa marah dan juga nangis, sedih. Jadi kalau nonton judulnya itu Menunggu Giliran, lagunya For Revenge, sering manggung juga di Malaysia kayaknya tuh band. Harus nonton tuh, harus nonton tuh. Video klipnya kalau lihat di situ saya wah ini kayak bukan calon. Ya, bukan lain nih. Kayaknya saya ketupat. Okey Pak, mungkin selepas ni ada lagi filem-filem terbaru daripada Bapak? Ada film. Saya tuh main film juga sebenarnya perannya nggak terlalu banyak karena ya itu tadi memang waktunya yang saya agak repot. Jadi kalau scene-nya banyak, nanti produksi pasti akan terganggu karena waktunya yang susah. Makanya biasanya saya minta kalau ada film menawarkan film ke saya itu saya minta jangan terlalu banyak scene-nya supaya tidak mengganggu proses syutingnya juga. Biasanya saya paling lama 2 hari itu syuting untuk scene saya paling lama saya 2 hari dan yang terakhir malah kemarin sehari saya selesai syuting. Mau selesai. Dan nanti film lanjut seri dari Comic 8. Ada Comic 8 itu film sudah dibikin 3 film ya Comic 8 yang pertama, kemudian yang Casino King jadi 2 film. Nah ini film yang keempat. Ini saya juga terlibat di situ, saya jadi presiden. Presiden. Wah, sesuai banget nih Pak. Bisa jadi kenyataan nih. Pertama sekali, kenapa memilih genre horror komedi untuk filem kali ini? Biar beda, biar nggak bosen, biar nggak itu aja cerita, biar ada variasi aja sih. Kalau kita lihat tadi cerita ni Pak, Ya. semuanya sama aja dia punya karakter. Tak ada yang apa yang utamanya. Yang menonjol mungkin dari sudut bapak sendiri sebenarnya ada utamanya, tapi mungkin kami yang tak nampak. Kan macam mana? Ya betul, karena di sini semua satu pemainnya kuat semuanya, karakter ceritanya juga kuat, jadi memang terasa tidak ada yang menjadi, padahal mereka tuh pemeran utama semuanya, artinya tidak ada yang menonjol satu sama lain karena saya berharap karakter itu membangun cerita, bukan karakter itu menjadi menonjol sendiri. Jadi itu yang saya harapkan sih. Okey. Macam Bapak sendiri sebelum ni pernah mengarah untuk filem komedi lain. Iya. Ya, jadi apa yang kelainan untuk filem ni berbanding filem komedi lain? Masanya aja sih. Jadi kalau dulu saya pernah tahun 2007 itu saya buat film horor komedi juga. Itu alhamdulillah saya melahirkan seorang Reza Rahardian. Mungkin pernah kenal Reza Rahardian. Itu udah ngetop banget dia. Dulu pernah main seperti ini juga sama saya. Dia masih baru juga. Film pertamanya dia juga. Dan saya berharap bahwa dulu box office itu filmnya. Saya berharap ini juga bisa mengulang sukses itu. Buat para warga di Malaysia, jangan lupa nonton Gerbang Setan tanggal 7 Agustus karena kalian akan pastinya ya, selain serem dan takut, pasti akan tertawa terus. Nonton terus Gerbang Setan. Jeng jeng jeng. Halo masyarakat Malaysia dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia. Saya McDani, stand up comedian, aktor juga di film Gerbang Setan ini. Ingin mengajak semuanya untuk nonton bareng keluarga karena ini sebuah tontonan yang bisa menghibur anak, ibu dan bapak serta teman-teman semuanya. Tanggal 7 Agustus 2025 di Malaysia tayang. Oke. Gerbang Setan. Jeng jeng. Masyarakat Malaysia nonton film Gerbang Setan pada tanggal 7 Agustus dan saya yakin Anda akan tertawa-tawa menonton film Gerbang Setan. Bukan seremnya ya, tapi akan tertawa-tawa setelah pulang dari nonton film Gerbang Setan. Jeng jeng. Saksikan film Gerbang Setan 7 Agustus di seluruh bioskop Malaysia. Terima kasih kakak. Jeng jeng. Saya berharap
saudara-saudara saya di Malaysia untuk menonton Gerbang Setan, datang ke bioskop dan masuk keluar pasti tertawa. Ya. Ramai-ramai datang Gerbang Setan. Jeng jeng. Nah, ini buat saudara-saudara saya di Malaysia, di seluruh warga Malaysia dan juga mungkin warga Indonesia yang ada di Malaysia. Saya Cak Lontong hanya mengingatkan saya, karena saya nggak bisa mengajak, karena saya nggak bisa ikut nonton di sini kan. Jadi saya mengingatkan jangan lupa mulai 7 Agustus 2025 di Pawagam di Malaysia tonton film Gerbang Setan. Saya tidak menjanjikan ini film yang terbaik, tetapi ini akan memberikan pengalaman baru dalam menikmati film. Wah, saksikan Gerbang Setan. Jeng jeng. Nih, jangan lupa tonton terus, ikuti terus cerita malam Jumat. Nah, pengen tahu isinya apa? Yang pasti sangat menarik. Makanya follow, subscribe, di-share sebanyak-banyaknya dan ikuti terus. Jangan lupa tanda lonceng dibunyikan supaya ada podcast terbaru langsung dapat informasi. Ya, benar Pak. Cerita malam Jumat. Jeng jeng.